Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Pri. Ya, Pak. Jumpa lagi dengan kita dalam rangka bincang-bincang proses observasi ya tentang perencanaan pembelajaran. Beberapa ingin saya tanyakan Pak Pri. Yang pertama adalah pada pembelajaran yang akan Pak Pri laksanakan, tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya? Iya Pak, terima kasih izin menjawab. Adapun tujuan pembelajaran yang akan laksanakan pada saat proses pembelajaran nantinya, yaitu di sini diharapkan siswa mampu mengenal sejarah kedatangan daripada bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Mengenal sejarah ya? Iya, betul. Bangsa Eropa datang ke Indonesia. Iya, betul. Baik, kira-kira pengembangan yang akan dicapai apa ini Pak? Ya, untuk area pengembangannya, saya berencana fokus pada kegiatan literasinya, Pak. Literasi. Dimana ya dalam hal ini yaitu untuk memberikan wawasan kepada siswa bagaimana ketika zaman dahulu bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Indonesia. Di literasinya ya, ya betul. Yang akan dicapai. Kemudian dari tujuan pembelajaran tersebut, strateginya yang sudah dipersiapkan bagaimana Pak? Terima kasih. Untuk strategi yang akan saya gunakan nantinya, yaitu di sini saya menggunakan daripada diferensiasi proses, kemudian juga ada diferensiasi konten, dan juga yang terakhir yaitu produk. Terus yang lain, metode apa yang digunakan? Sedangkan untuk metode yang saya rencanakan, sini saya menggunakan cooperative learning, dan juga nantinya saya adakan diskusi kelas, khususnya di kelompok, dan juga ada penugasan seperti misalnya tugas mandiri, yaitu berupa latihan soal. Ya. Terus medianya? Nah, untuk media yang saya gunakan, ini ada LCD, proyektor, kemudian berupa tayangan video, bagaimana sejarah daripada kedatangan bangsa Eropa, dan juga ada PowerPoint sebagai awal pengetahuan untuk siswa ini. Jadi sudah lengkap ini mengenai apa? Strategi yang dipersiapkan dari mulai diferensiasinya, ya, kemudian model sampai dengan media. Ya. Berdasarkan catatan saya, ini RPP yang saya baca ini untuk kesiapan melaksanakan pembelajaran sudah 100%, Pak Pri. Kemudian RPP yang saya baca juga sudah berdiferensiasi serta mengintegrasikan KSE. Ya. Jadi sudah luar biasa, tinggal nanti kita pelaksanaan. Saya rasa hanya itu Pak Pri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi, luar biasa. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita sehat semua ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Yuk, sebelum pelajaran ini kita mulai, silakan untuk ketua kelasnya disiapkan. Siap berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi sanadu bil qadwa tanfariju bil
kita belajar kipas hari ini, khususnya lanjutannya kemarin, yaitu tentang bab 2 kemarin. Masih ingat? Apa? Kedatangan bangsa asing di Indonesia. Nah, sebelum kita pembelajaran dimulai, supaya lebih semangat, yuk kita bernyanyi dulu biar lebih ceria. Masih ingat kan? Kemarin kita sudah menyanyikan lagu belajar Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beradab mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tahu apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, gembira, teguh semangat. Aku bisa, jadi bisa, pasti bisa. Semangat, teguh sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, 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 yes. 4A. Aku pintar, aku rajin, aku sehat, aku semangat, yes. Nah, kemarin ada tambahan tepuk P5. Masih ingat? Ya, dicoba. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk P5. Proyek penguatan, proyek belajar Pancasila. Ya, sudah ingat ya. P5 itu ya. Proyek penguatan kelompok belajar Pancasila. Yuk, sekarang kita masuk ke materi pelajaran MIPAS. Silakan bukunya. Kita kemarin yang bab 2 ya. Cerita tentang Indonesia, khususnya di topik A, kedatangan bangsa-bangsa asing atau bangsa Eropa. Bangsa Belanda, bangsa Inggris, bangsa Aceh, bangsa dan bangsa Portugis. Anu-anu ada ya Portugis. Ya. Iya, betul. Ya. Sudah dibuka ya. Bab 2 halaman 28 ya. Bab 2 2425 kemarin. Ya, cerita tentang Indonesia kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar di bab 2 ya, mata pelajaran IPAS kelas 6 semester 1, khususnya di bab 2, yaitu cerita tentang Indonesia kita ya, khusus negara kita Indonesia. Topiknya masuk yang A, yaitu kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Nah, mungkin kamu pernah tahu dulu bagaimana ceritanya dulu bangsa kita itu dijajah oleh bangsa-bangsa asing, ya kan? Bagaimana mereka bisa menetap di Indonesia? Ceritanya bagaimana? Yuk kita belajar sama-sama. Kenapa bangsa kita itu sampai dijajah oleh negara-negara asing? Yuk, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing. Nanti kita akan mencari informasi atau pengetahuan di buku ya, sebagai pengenalan kita kenapa bangsa asing itu masuk ke negara kita dulu, Indonesia. Ya, baik tokoh maupun periodisasinya.
Kemudian yang kedua anak-anak, peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing atau Eropa ke Indonesia. Nah, nanti ada tugas untuk kamu, khususnya kelompok, menceritakan apa yang sudah kamu pelajari tadi di buku tentang bagaimana ceritanya atau sejarahnya bangsa-bangsa asing itu berada di Indonesia. Ya, nanti ada tugas secara berkelompok. Lanjut. Kesepakatan hari ini, ya. Nah, ini perlu kita kesepakatan, ya, untuk pembelajaran hari ini supaya lebih, lebih semangat, ya. Yang pertama, yaitu siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Siap hari ini pembelajaran? Siap semua, ya. Siap. Kita mau belajar, ya. Terus yang kedua, tidak berbicara pada saat guru menerangkan. Bisa dipahami, ya? Iya, mendengarkan ketika guru sedang menerangkan. Yang ketiga, mengajukan tangan apabila ingin bertanya. Misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan, Pak, saya tidak paham ini, misalnya, acung, ya. Kalau ingin bertanya. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Ketika teman kamu tampil atau ketika teman kamu itu berpendapat atau bertanya, tolong dihargai. Kalau salah, tidak masalah, ya. Salah nanti kita perbaiki, ya. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Pasti tidak, ya. Jangan sampai mengotori kelas, ya. Mungkin dari 5 ini ada yang mau ditambah, meminta izin pada guru ketika mau keluar kelas. Misalkan tiba-tiba sakit perut, aduh, mules, tak bisa tahan, masa mau ikut pelajaran? Bahaya enggak? Bahaya enggak? Ya kan? Nah, kita izin ya Bapak, Pak, saya izin keluar, boleh, ya. Tempun lagi, bahaya, ya. Ya. Minta izin pada guru kita. Oke, ya. Berarti ada 6, ya. Ada 6 catatan hari ini. Oke, yuk lanjut. Kita kan? Disuruh mendengar apa ya? Iya, mereka disuruh mereka kita orang Indonesia. Orang Indonesia, rakyat Indonesia disuruh apa itu? Mendengar kayu. Iya, untuk mengangkut kayu. Pakai apa itu? Pakai ya, kalau sekarang pakai truk, pakai kontainer. Kalau dulu pakai apa itu? Omtren. Pakai gerobak gitu, ya. Jadi dipakai gerobak, sotok kalau putih, ya, untuk dibawa ke mana? Ke markas Yang keempat, Sabil. Kira-kira gambarnya apa ini? Gambar apa itu? Kan ada tebing, ya? Menghancurkan tebing, bukan tembok. Bukan tembok, turun mana? Menghancurkan tebing itu apa? Di jalan. Untuk dibuat jalan. Oh, ternyata dulu di zaman Belanda itu bangsa kita disuruh kerja, ya. Mencangkul, membongkar tebing untuk dibuat jalan. Ya. Terus yang kelima ini, ya. Yang kelima. Oke. Nomor apa ini? Apa tadi? Anak yang dihukum. Hah? Betulnya Anak apa orang? orang dihukum. Orang, ya, orang dewasa, ya. Orang dewasa yang diintegrasi atau dihukum, ya. Misalkan mereka tidak mau bekerja, ya, atau tidak mau ikut temannya yang lain, reintegrasi, ya, kumpul, kemudian ditanya dengan diancam dengan senjata, ya. Kalau tidak mengaku, ya itu, ya. Terus yang terakhir, gambar yang ke-6. Gambar apa ini?
Belanda atau mungkin bukan Belanda ya, bangsa asing lah ya, untuk dibawa ke suatu tempat ya, suatu tempat dibawa untuk bekerja ya, gitu. Nah ini potret daripada negara kita di zaman dahulu ya. Untuk lebih jelasnya yuk kita belajar di buku, dibuka halaman 26 ya. Halaman 26 kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Buku ini coba dibaca. Ini dulu. Iya, iya. Nah, di bab ini kita akan belajar tentang bagaimana bangsa asing itu datang ke Indonesia. Apa tujuan mereka datang ke Indonesia? Tadi sudah dibaca ya teman kamu bahwa bangsa asing itu sudah masuk ke Indonesia abad ke-berapa? Abad ke-16. Abad ke-16. Kalau dijadikan tahun, satu abad berapa tahun? 100 tahun ya. Berarti sekitar tahun berapa, Bin? 1600. Sekitar tahun 1600 bangsa asing itu masuk ke Indonesia. Berarti sudah berapa belas tahun yang lalu sudah. Ya. Ternyata mereka itu sudah ahli dalam atau menemukan daerah-daerah tujuan yang akan mereka tuju. Nah, silakan coba dilihat di depan, di depan monitor ya. Pada peta ini ternyata ada beberapa bangsa asing yang ternyata mereka itu sudah mengarungi lautan ya untuk sampai ke negara kita Indonesia. Kita perhatikan yang pertama ada Portugis. Ya, Portugis garisnya putus warna hitam. Ya. Kalau dulu kan Portugal ya, Portugal Inggris Portugal. Garis hitam putus-putus. Ini mereka ternyata melewati apa itu? Samudra Atlantik. Bisa dibayangkan ya, samudra, laut yang sangat luas ya, yang sangat dalam. Ternyata waktu itu mereka itu sudah Dalamnya. iya, karena keinginan mereka untuk apa? Menjaga Indonesia. Nah, awalnya adalah untuk apa kemarin? Berdagang. Ya. Kenapa mereka ingin berdagang? Karena susah Karena di negaranya sendiri susah mencari susah untuk mendapatkan rempah-rempah. rempah-rempah sana di negara ini. Ada tapi sangat sedikit, sehingga kekurangan, ya kan? Karena kurang maka otomatis cari di mana? Iya, cari di negara lain. Ya, di mana dulu punya kemampuan. Ini ya dicari. Ya. Akhirnya mereka melewati samudra. Ya. Waktu itu kan
sekarang kan kapal bisa besar. Kapal apa? Kapal laut. Kalau dulu kan cuma kapal apa itu? Perahu layar ya. Perahu ya. Hanya dengan bermodal apa itu? Layar, pakai angin, nggak pakai mesin dulu, nggak ada mesin ya. Hanya bermodalkan angin sama layar ya. Sebegitu apanya ya. Mereka ingin betul-betul untuk mendapatkan tentara berdagang. Kemudian setelah Samudra Atlantik menuju Tanjung Harapan gitu ya. Mungkin berlabuh misalnya ya, ambulan kecil. Ya. Kemudian melanjutkan lagi sampai ke mana? Calicut dan itu ya. Kemudian terakhir melanjutkan ke daerah Malaka. Terus kemana? Ternate dan Tidore. Ya. Oke. Yang kedua ada Spanyol ya. Sama juga Spanyol itu seperti Portugis dari bangsa-bangsa Eropa ya. Mereka datang juga berlayar sama mengarungi Samudra Atlantik, kemudian ke Tanjung Harapan, kemudian sampai di terakhir di mana? Di titik di garis biru ini. Garis biru Ternate sama Cebu Filipina. Dilanjutkan yang ketiga ada Belanda. Sama juga Belanda ini. Belanda malah lebih jauh. Etempon Spanyol di Portugis, Belanda lebih jauh. Ya, acuan sama. Garis warna hijau, ya. Mereka melewati Inggris, kemudian Portugal, kemudian ke Samudra Atlantik, sampai akhirnya ke Tanjung Harapan, kemudian langsung menuju Banten. Ya, tidak mengikuti Portugis dan Spanyol. Dia langsung ke Banten. Banten termasuk Jawa Barat, ya, Jawa Barat. Terakhir ada Inggris, garis putus merah. Ya, Inggris kemudian sama juga melewati jalur itu ya, ke Samudra Atlantik, ke Tanjung Harapan, kemudian ke Calicut 2, terakhir kemana ini? Malaka juga ya? Iya, terakhir di sana. Nah itu beberapa negara yang pernah singgah atau bahkan menjajah Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari di buku halaman 27. Ya, di buku ketemu 27. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Oke, dibaca. Kedatangan bangsa Portugis berdasarkan cerita sejarah Indonesia. Terdapat beberapa bangsa dari benua Eropa yang melakukan petualangan, pelayaran, dan penjelajahan Samudra. Pelayaran pertama dilakukan oleh Portugis yang berhasil menemukan kepulauan Nusantara sebagai daerah yang masih rempah-rempah. Awalnya, bangsa Portugis ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Kemudian, mereka menemukan jalur perdagangan di Nusantara yang semua daerah masih rempah-rempah. Oleh karena itu, Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak menginginkan Portugis menguasai daerah Malaka. Namun, Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka. Sekarang wilayah Malaysia dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selanjutnya, Portugis membuka perjalanan menemui kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah. Sampai pada akhirnya berhasil menemukan wilayah Malaka yang menguasainya tidak cepat. Ya, yang pertama ada negara Portugis. Ya, tadi sudah dibaca bahwa Portugis itu negara yang pertama kali singgah ke Indonesia. Ya, tahun berapa tadi? 1511. Ya, 1511.
Portugis itu sudah berada di Indonesia, sampai di Indonesia. Di daerah mana? Di daerah Malaka, ya. Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka, sekarang wilayah Malaysia, dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis, itu ya, tahun 1511. Selanjutnya Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara untuk perdagangan rempah-rempah, ya, sampai akhirnya berhasil menemukan wilayah Maluku. Kemudian ini Portugis itu menetap di Maluku hampir 1 abad, itu ya, hampir 1 abad, berarti hampir 100 tahun, dari tahun 1512 sampai 1615. Itu ya Portugis. Yang kedua, coba dibaca Putri. Kedatangan glory. Ya, betul ya. Tadi sudah dibaca. Yang kedua ada negara Spanyol. Ternyata Spanyol itu menyusul Portugis, ya, datang ke Indonesia. Tidak tahu bagaimana kok tiba-tiba Spanyol setelah Portugis ada di Indonesia, selang berapa tahun kemudian Spanyol tidak ikut. Mungkin ngeding kabar, mungkin. Oh, Portugis ada di Indonesia, dari apa? Ya, akhirnya orang-orang Spanyol juga penasaran, ingin tahu ada apa di negara Indonesia ketika itu. Ya, bangsa Portugis datang ke Indonesia dengan dikenal dengan 3 tujuan. Ada gold, ada glory, ada gospel. Ya, istilah-istilah itu ya bisa digaris bawah. Gold, glory, gospel, bisa di garis bawah atau di stabilo, ya. Dan nanti lebih paham. Kita cari tahu apa itu gold. Memburu kekayaan. Mencari emas. Ya, yaitu ingin memburu kekayaan. Bisa emas, perak, kemudian bahan tambang dan rempah. Nah, ini tujuannya. Yang pertama ini mencari kekayaan ternyata, ya kan? Hasil alam negara Indonesia ternyata sangat berlimpah-ruah, sangat banyak. Sehingga mereka bangsa-bangsa asing ingin mencari kekayaan di negara Indonesia. Ya. Yang kedua ada glory. Apa glory? Yaitu memburu kejayaan atau kekuasaan. Mereka ingin berkuasa, ingin menguasai negara Indonesia. Itu tujuan yang kedua, ya. Yang ketiga ada gospel. Apa gospel Anda?
betul. Yaitu mereka ingin menyebarkan agama yang dibawa. Agama apa? Nasrani. Ternyata mereka juga berniat untuk menyebarkan agamanya, agama Nasrani. Ya. Di situ ada 3 ya. Ada gold, glory, gospel. Itu bisa di garis bawah atau di stadium. Kemungkinan nanti masuk berlebihan bisa dipelajari ya. Oke, lanjut yang ketiga. Bisa dibaca, guys. Yang ketiga, bangsa Belanda. Bangsa Belanda. Ya, itu yang ketiga, bangsa Belanda ya. Ternyata Belanda juga ingin datang ke Indonesia dengan tujuan apa tadi? Berdagang juga sama ya. Mereka ingin mencari rempah-rempah untuk dibawa ke negaranya ya. Karena di Eropa itu kan di sana butuh untuk mengenal badan ya, di negara sana. Jadinya rempah-rempah itu sangat dibutuhkan. Pada tahun berapa itu Belanda? 1596 ya, melakukan pelayaran sampai menemukan di daerah timur ya Indonesia, yaitu daerah mana? Banten ya. Yang keempat, Lutfi. Ya, betul ya. Yang keempat ada bangsa Inggris. Ternyata bangsa Inggris juga ingin menjajah Indonesia. Mereka datang ke Indonesia karena mereka tahu bahwa Indonesia itu adalah penghasil rempah, ya kan? Apa saja rempah-rempah itu? Ya, kayak kunyit, jahe, jadi semua hasil alam yang ada di Indonesia itu ingin dikuasai ya, oleh bangsa-bangsa asing. Tadi ada Inggris ya. Menuliskan informasi mengenai topik ya, tadi topiknya apa? Kedatangan bangsa asing ya. Yang keempat, buatlah
tentang kegiatan tadi ya, tentang kegiatan tadi. Nanti Pak Guru sediakan kertas untuk tugas kelompok ya. Kemudian yang kelima, berilah judul cerita tentang Indonesia kita. Ya. Yang keenam, tempel, bisa ditempel juga ya. Nanti hasil pekerjaannya Pak Guru koreksi ya. Sebagai informasi, kemudian pada kelompok B, Sabin, Putri, Otit. Yang ketiga, kelompok C, ada Lutfi, Iqbal, Fikri. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Untuk kelompok A, silakan di sebelah timur. Ya. Kelompok B sebelah tengah, kelompok C sebelah barat. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Cukup kursinya yang digunakan. Tidak ada usah. Kursinya saja. Kemudian tahun masuknya dan juga wilayahnya di mana. Ya. Kira-kira bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada. Yuk, silakan di. 10 menit cukup ya. Nanti setelah selesai kita presentasi sesuai hasil pekerjaan kamu. Oke. Kedua, B. Ceritakan awal mula, ya, awal mula pertama datang pertama kali datang tahun berapa? Ada berapa? Tujuannya untuk apa? Masih pendapat ya, ambil pendapat itu 13. Oke. Kelompok C. Sabar dulu Pak. Tulis.
ceritakan. Ya. Mencari kekayaan dan bermanfaat. Ini. Boleh. Intinya itu menceritakan bagaimana bangsa Asia datang. Pesan yang kedua, orang yang terkenal ini kedua. Kali tiga kan? Bisa? Coba dulu. Makanya kasih pendapat dulu ya. Oh, ini bangsa asing jangan ditulis. Tujuan mereka apa? Iya kan? Silakan. Boleh dengan pakai mau apa? Bisa? Jadi ini yang pertama dulu. Bukan ini nanti yang buat. Tujuannya apa? Mencari manfaat. Pakai kaki. Ternyata akibat logis datang tahun berapa ya kan? Sampai di daerah mana iya kita akan begini berapa? Satu.
Bu, iya. Bangsa Portugis datang ke rumah, masuk ke wilayah apa? Kalau masuknya dari wilayah jajahnya gimana? Apa bantu? Ya. Sampai pada akhirnya berhasil mengumpulkan apa dengan memasuki wilayah
Spanyol kembali 1.521. Tambahin sini kan? Tambahin 1.521 sampai set 1.692. Saya sebutkan kami dari kelompok B apaan? Akan membacakan tugas kelompok.
Nanti sebutkan ya nama pokoknya. Ambil lagi C. Dan anggota 1. Kita membacakan tugas kelompok. 5 menit lagi. 5 menit lagi selesai. 5, 4, 3. 5 menit. Ada yang sudah? Boleh maju duluan aku.
Sebelas. Yang B, nomor B sampai mana? Sampai ke sini. Tahun berapa? Kita langsung speaking dulu ya, supaya lebih semangat ya. Gerakannya adalah yaitu gerakan maju mundur. Gerakan maju mundur. Contoh, dengarkan. Gimana? Ya. Maju ke depan, sambil tersenyum. Ingat ya. Mundur ke belakang, mundur ke belakang. Sambil bertawa. Digulung-gulung, bertepuk tangan. Melompat-lompat, teriak. Bisa? Bisa? Ya, dicoba dulu. Yuk, dicoba dulu. 1.
Salah ada. Salah ada. Gimana kucing? Si kucing. Jalur kendaraan. Ada kacamata pembesar. Sebelum pergi orang 5 menit. Ya balik, balik. Dari hasil tadi, dari hasil latihan soal pemahaman kamu ya, maka di program ini nilai tadi juga P 80, 80, P 100, P 100, ya. Kemudian Putri 90, Faiz Faiz 90, terus Saya bukan Anda marah, itu nomor 5, Pak. 90, Nomor 5 marah. Sabir 90. Ternyata sudah di atas KKM semua ya. Nah, kemudian dari materi kita hari ini yang topik A ini kan sudah selesai ya. Insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi untuk belajar lintas di minggu yang akan datang ya. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, yuk kita sebutkan dulu refleksi. Bangsa Eropa sudah mulai masuk sekitar abad 16. Tadi yang di awal sudah ya. Sudah. Abad 16 itu sekitar tahun 1500. ya. Kemudian yang kedua, ada pun tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia itu ada 3 tadi. Ada gold, glory, Gospel. ya, mencari kekayaan, gold, tambang, rempah-rempah. Yang glory, memburu kejayaan atau kekuasaan. Sedangkan gospel itu menyebarkan agama Nasrani atau agama Kristen. Nah, itu tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia pada zaman dahulu ya. Nah, dari pemaparan materi kita pada hari ini, mungkin sebelum kita tutup ada yang belum dipahami atau ditanya? Sudah ada. Tidak ada. Ya, diskusi kita hari ini sudah selesai ya. Baik, Pak. Untuk pertemuan yang akan datang, kita masuk ke topik B. Topik B ya. Yaitu apa? Tentang perlawanan ya. Topik B. Topik B. Ya, macam-macam perlawanan. Ya, kita ketemu di minggu depan di hari Selasa. Ya, kita masuk ke topik B. Tidak ada? Sudah ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, Pak Guru Lahiri cukup sekian. Hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Indonesia. Ya, tentunya kita sebagai generasi penerus harus tahu dan memahami bagaimana sejarah bangsa kita zaman dahulu. Ya, sebagai pembelajaran bagi kita, karena di zaman sekarang ini kan kita sudah merdeka. Ya, bagaimana kita selaku generasi penerus bangsa meneruskan cita-cita daripada perjuangan bangsa Indonesia. Saya kira cukup sekian dari Pak Guru. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa pada pertemuan di hari Selasa yang akan datang. Ya, Pak Guru akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Pak Pri dalam kegiatan kita setelah kita melaksanakan pembelajaran kemarin ya, di kegiatan observasi supervisi akademik. Nah, kemudian kita hari ini kita melaksanakan bincang-bincang ya, tentang pasca observasi ini. Beberapa saya tanyakan Pak Pri. Yang pertama, bagaimana ini perasaan Pak Pri sebelum dan sesudah melaksanakan supervisi? Ya, baik Pak, terima kasih. Adapun perasaan yang saya rasakan
pada saat sebelum supervisi, yaitu saya itu merasa bimbang dan mungkin bahkan ada keraguan dalam diri saya karena saya berpikir bahwa apa yang akan saya sampaikan pada saat pembelajaran, apakah itu akan berhasil ataupun akan menemui kendala, saya tidak tahu. Kemudian kalau saya sudah observasi, alhamdulillah saya mendapat gambaran sehingga apa yang saya lakukan pada saat proses KBM itu menjadi suatu tolak ukur bagi saya bagaimana untuk agar lebih baik ke depannya. Luar biasa, Ya. Pak Pri. Kemudian selanjutnya, apakah KBM yang telah dilakukan itu lancar atau bagaimana menurut Pak Pri? Ya, alhamdulillah Pak, lancar secara keseluruhan. Apa yang saya sampaikan pada saat pembelajaran semuanya berjalan sesuai dengan alur. Alur ya, jadi lancar lah ya. Bagaimana dengan tujuan pembelajarannya, apakah tercapai? Ya, itulah. Kalau tujuan pembelajaran, alhamdulillah pada saat penyampaian materi semuanya sudah tercapai. Yang saya sampaikan kepada siswa, tujuan pembelajaran tersebut, alhamdulillah sudah tersampaikan dengan baik. Berarti tercapai lah ya. Ya. Kemudian Pak Pri, dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin, apa kira-kira kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Ya, terima kasih Pak. Adapun kelebihan yang saya lakukan pada saat kegiatan pembelajaran yaitu untuk metode maupun media itu yang saya sediakan kemarin, alhamdulillah sangat mendukung sekali dalam kegiatan proses pembelajaran sehingga pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu lebih hidup dan siswa lebih aktif. Oke. Kemudian kekurangan ya. Iya, kekurangannya Kalau kira-kira. dari segi kekurangan mungkin ada mungkin beberapa siswa yang masih belum paham terkait materi ataupun penyerapan pembelajaran yang saya lakukan, termasuk juga kemarin kesepakatan yang sudah kita sepakati, kesepakatan kelas, ternyata siswa itu masih adalah beberapa yang mungkin kurang paham masalah itu. Paham. Baik Pak Pri, secara keseluruhan bagus untuk kegiatan proses pembelajarannya. Sekarang kita ke rencana tindak lanjut ya. Kira-kira aktivitas pengembangan apa ini untuk tindak lanjutnya Pak Pri? Ya, terima kasih Pak. Untuk aktivitas tindak lanjut yang akan saya kembangkan yaitu mungkin saya nanti akan belajar seperti topik-topik di BFM gitu Pak untuk bahan materi saya. Terus kemudian juga bisa dengan mengikuti kegiatan workshop ataupun seminar-seminar sehingga kompetensi yang saya miliki harapannya nanti bisa lebih baik. Oke. Terus kira-kira tujuannya apa ini? Tindak lanjutnya, tujuannya yang ingin dicapai itu biar bagaimana kira-kira? Terima kasih. Adapun yang tujuan akan dicapai yaitu dalam rangka saya ingin lebih mengembangkan proses ataupun strategi pembelajaran di kelas agar proses KBM itu lebih bermakna, lebih hidup dan juga lebih ini ya Pak, fokus pada aktivitas siswa itu sendiri. Artinya pembelajaran itu kan harus berpusat pada peserta didik. Iya, luar biasa Pak. Kira-kira ukuran keberhasilannya dari tujuannya itu? Ya, terima kasih Pak. Untuk ukuran keberhasilan, mungkin seperti yang sudah lakukan kemarin pada saat proses pembelajaran, di mana diharapkan nantinya seluruh materi yang saya ajarkan proses di KBM itu dapat terserap oleh siswa, sehingga pembelajaran yang saya lakukan nantinya lebih memberi makna kepada siswa dan juga materi-materi yang saya sampaikan itu nantinya dapat menjadi suatu wawasan atau pengetahuan bagi siswa itu sendiri. Ya, luar biasa Pak Pri. Kira-kira butuh dukungan apa ini? Nah, kalau masalah dukungan itu mungkin sangat diperlukan Pak. Ya, Seperti contohnya misalkan ya Pak ya, dari rekan sejawat mungkin juga ini perlu dukungan. Kemudian termasuk juga kepala sekolah sebagai administrator dari satuan pendidikan itu sendiri. Oke. Kira-kira
waktu kapan ini akan segera melaksanakan tindak lanjut? Kalau masalah waktu segera mungkin akan saya lakukan Pak, agar proses kedepannya nanti lebih baik lagi dan lebih untuk saya sendiri khususnya sebagai perbaikan dari apa yang mungkin ada kekurangan sehingga lebih meningkatkan daripada KBM itu sendiri dan juga kompetensi dalam saya mengelola pembelajaran di kelas. Oke, jadi segera ya Pak? Ya, segera Pak. Terima kasih Pak Pri, mungkin hanya itu pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.